Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Hari ini hari Rabu ya. Selamat pagi pada teman-teman yang persiapan mau sarapan, persiapan mau kerja atau mau kuliah atau mau melamar pekerjaan. Semoga Allah Ta'ala bersama kalian semua. Jangan lupa banyak sholawat, baca Al-Fatihah sebelum mengawali aktivitas kesibukan kita. Ya guys, Alhamdulillah guys. Jadi guys, hidup di dunia ini memang full ujian. Dari ujian satu ke ujian lain, dari ujian satu belum selesai ada ujian lain, atau bersamaan ujian itu datang bersamaan, ya kan. Punya banyak rezeki itu juga ujian, ya bisa sombong diri, sombong ke kawan, ya terlebih-lebih sombong pada Allah. Punya harta banyak juga insya Allah ujian, tidak punya uang tambah ujian juga. Orang sakit ujian, sakit rematik ujian, sakit flu ujian, tidak lulus kuliah, tidak lulus mata kuliah atau mata kuliahnya nilainya jelek juga ujian. Mata kuliahnya dapat nilai double A juga ujian. Ya kan? Mobil banyak kempes ujian. Tagihan macet ujian. Dapat bonus pekerjaan ujian. Dagangan kurang laku ujian. Dagangan tidak dibayar ujian. Dagangan dibawa lari kena tipu, ya ujian juga. Jadi kita ini hidup memang penuh ujian karena di dunia. Nah, karena hidup ini persiapan untuk hidup kembali. Nah, jadi kematian itu bukan mati, guys. Itu hidup yang nyata, hidup yang lebih nyata lagi, yang lebih digital lagi, ya ini mati itu. Realnya kehidupan ya kematian itu. Justru kita ini hari ini sebelum mati ya main-main, ya hobi main-main ke sana ke sini, kerja sana kerja sini, ya wisata ke gunung, ke pantai, nonton bioskop, masak, ya kulineran, andok bakso, mie ayam, gudeg, ya penyetan. Nah itu main-main, ya itu dunia. Nah jadi strategi kita untuk menghadapi ujian nih guys, ya tetap kita jaga ibadah kita, sholat 5 waktu, usahakan berjamaah untuk laki-laki, minimal tekun dalam sholat dan tepat waktu, ya tekun, tepat waktu dan bergembira dalam sholat. Yang kedua guys, jangan lupa baca Al-Quran minimal 5 ayat pagi hari, 5 ayat di mau tidur, ya kan. Yang ketiga ini guys, banyak istighfar dan banyak sholawat, ya istighfar 100 kali pagi dan sore, sholawat 50 kali, habis tidur 50 kali, setelah sholat maghrib dan isya dan mau tidur 50 kali sholawat. Ya, itu salah satu solusi atau obat untuk meredam atau minta pertolongan Allah Ta'ala dengan memperbaiki ibadah kita, memperbaiki ibadah dan iman kita. Ya berikutnya, ya ini yang tidak kalah penting guys, kita koreksi sikap kita. Mungkin selama ini kita pelit, sombong, memandang orang sebelah mata. Nah ini sangat berbahaya. Pelit, memandang orang sebelah mata, meremehkan orang, tidak toleransi, sering ngerasani, membicarakan kekurangan orang lain. Nah ini benar-benar ya mengundang balak, mengundang ketidakberkahan. Ya guys ya, jangan sampai kita pelit. Nah ini pelit ini penyakit guys ya. Takut harta kita habis hanya ngasih orang ngamen, ya, orang
Masih orang ngemis saja kita masih pelit ya. Jangan sampai kita pelit dan memandang orang lain sebelah mata. Jangan sombong. Bahaya pelit dan sombong kalau ketemu ini malapetaka guys, malapetaka di dunia dan di alam kubur. Ya kan? Nah, kita belajar untuk menghindari, kita belajar untuk memperbaiki sikap kita. Belajar memperbaiki keikhlasan, toleransi, ya. Ya, karena penting belajar memperbaiki diri, belajar memperbaiki sikap. Jangan sekali kita sudon, belajar menyikapi bagaimana meminimalisasi pikiran jelek, pikiran negatif. Kita harus selalu positif, positif pada rencana Allah, positif pada semua kawan-kawan. Nah, ya, positif saja. Karena positif itu barokah guys ya. Ya, barokah Allah, berpikir positif dan selalu memperbaiki niat ya kan, niat di awal, di pertengahan sama niat di akhir program. Oke guys ya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa memang semua ini ujian, hidup ini penuh ujian. Yang penting sabar, sabar, jangan saling menyalahkan. Apapun problem Anda, apapun ujian Anda, apapun kesulitan Anda, apapun penyakit Anda, seberapa besar hutang Anda, seberapa besar Anda kena tipu, fokus pada Allah Ta'ala. Hanya Allah lah tempat kita meminta dan hanya Allah, bukan pada siapa-siapa tempat kita mohon pertolongan, mengadu, curhat, hanya pada Allah. Sampaikan pesan pada Allah, sampaikan kondisi kita pada Allah ya. Kita perlu belajar guys, belajar nggak selalu belajar matematika, belajar perbankan, belajar mekanika fluida, belajar termodinamika, belajar mekanika tanah, tapi belajar memperbaiki komunikasi dialog pada Allah, belajar ngobrol dengan Allah ini juga perlu pembelajaran pendidikan yang serius dan konsentrasi dan istiqomah. Perlu konsentrasi tinggi guys, kita sambil belajar. Kita ajak ngomong orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, ustadz kita, atau ada orang tua di kampung. Bagaimana caranya kita belajar berkomunikasi, berdialog dengan Allah Ta'ala, belajar memperbaiki doa. Penting sekali ya kan, semakin kita fokus, konsentrasi, berkomunikasi sama Allah, curhat, ya, curhat menceritakan semua kesulitan kita, menceritakan problem-problem kita pada Allah Ta'ala. Insya Allah Allah Ta'ala sangat senang dan barakallah. Oke guys, jangan lupa ya, kita sama-sama saling belajar, belajar memperbaiki komunikasi, belajar memperbaiki, melobi pada Allah Ta'ala, berdialog, ya, bernegosiasi dengan Allah, bagaimana Allah Ta'ala senantiasa mendatangkan pertolongannya, hidayah pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada kawan-kawan kita, ya kan. Nah, itu perlu belajar ya. Perlu belajar diri kita, istri kita, anak-anak kita perlu belajar berkomunikasi pada Allah Ta'ala. Semakin sering berkomunikasi, apapun problemnya, misalnya nasinya bau ya, atau ikannya digondol kucing ya, mobilnya tiba-tiba dipinjam teman, bahkan dikotori, bensinnya tidak dikembalikan. Nah, ini ujian, 100% ujian, dan kita ceritakan pada Allah, kita berkeluh kesah pada Allah, kita curhat konsultasi hanya pada Allah, jangan pada makhluk guys. Makhluk itu sumber malapetaka ya kan. Ya, makhluk tidak bisa mendatangkan kemanfaatan ya kan. Hanya Allah Ta'ala tempat kita curhat, hanya Allah Ta'ala tempat kita berkonsultasi, apapun bidangnya, apapun problemnya, konsultasi, fokus tinggi, komunikasi hanya pada Allah. Oke guys, kita sama-sama belajar berkomunikasi dengan baik pada Allah. Yang penting sering, continue, sering, karena semakin tingkat keseringan kita, istiqomah kita, ya kan, kita belajar komunikasi yang sering pada Allah Ta'ala, lama-lama kita merasa nyaman, merasa gembira dalam berkomunikasi dengan Allah. Itu penting, timbulkan rasa gembira, kangen pada Allah Ta'ala. Oke, jangan lupa ya, timbulkan rasa gembira ketika kita berkomunikasi pada Allah, berdoa pada Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda.